Ada kawal COVID-19. Kapan sih mulainya ini? Mulainya sebetulnya hari Minggu. Hari Minggu pagi itu saya tergerak karena saya melihat banyaknya hoaks bersebaran di Indonesia dan juga kurangnya awareness, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang COVID gitu. Hari Minggu Jadi kemarin nih ceritanya. ketakutan atau meremehkan gitu. Tapi nggak ada yang pas di tengah begitu. Nah itu hari Minggu itu belum ada kasus positif di Indonesia. Jadi saya mulai. Oh, Saya ajak teman-teman ya. Nah itu baru mulai. Terus ternyata besoknya diumumkan 2 kasus positif itu berasa seperti baru juga assemble Avengers, tiba-tiba besoknya diserang sama Thanos gitu. Jadi agak lakukan juga, tapi alhamdulillah situsnya berhasil live dalam beberapa hari, terus teman-teman bisa buka kawal covid19.id oke. atau Twitter @kawalcovid19 ya. Jadi 1 hari sebelum Presiden mengumumkan ada 2 pasien, ada 2 yang sudah positif kena virus corona ya? Betul, sebelumnya. Karena saya sangat prihatin dengan kurangnya awareness ya, kefahaman masyarakat. Bahkan sampai detik ini, itu masyarakat kita masih belum sepenuhnya paham. Jadi itu antara saking ketakutannya jadi panik, atau saking menyepelekannya, jadi nggak tahu kalau ini bahaya dan meremehkan. Itu yang kita ingin luruskan. Kita ingin teman bangsa Indonesia itu tidak menyepelekan. Ini bahaya. Kalau nggak bahaya nggak akan disebut pandemik. Nggak akan negara-negara itu melakukan tindakan-tindakan yang sigap. Tidak akan dilakukan itu kan. Tapi juga jangan panik. Jangan sampai panik buying, jangan sampai terlalu berlebihan juga. Ya. Jadi ada 2 sikap ekstrim yang membuat Anda cemas, dari sikap yang menyepelekan, tapi juga ada sikap yang kemudian over panik gitu ya. Bagaimana Anda menerjemahkan seruan-seruan Presiden Jokowi dan juga pemimpin dunia, Bung Ainun? Ya, tepat sekali. Kita tidak boleh meremehkan ini ya, seperti yang kita dengar dari WHO tadi. Terus mengenai statement dari Pak Jokowi, video itu, kami dari kawal covid19.id sudah mengkritik bagian dari video itu. Pertama-tama kami apresiasi mengajak bangsa Indonesia untuk cuci tangan dan mencegah dari menyentuh muka ya. Tapi kita agak terusik dengan statement bahwa tenang saja 94% sembuh. Karena jadi pertanyaan, lantas apa yang terjadi dengan 6%? Apalagi kita tahu yang paling rentan adalah kalangan lanjut usia yang di atas 60 tahun. Orang-orang tua kita, kakek nenek kita, para kiai kita, itu semuanya rentan. Dan sangat tinggi. Sekarang kita lihat Italia. Italia per hari Senin itu sudah lockdown 1 negara. 1 negara lockdown. Kenapa? Karena agak telat penanganannya. Mereka 18 hari sebelum itu cuma ada 20-an. Sama kayak kita sekarang. Sekarang kita 34 positif ya. Sama kayak kita sekarang. Tapi kalau kita lengah seperti di Italia, dalam 18 hari Italia menjadi sekarang di atas 10.000. Dan menjadi peringkat kedua dunia. Pertama setelah China. Kenapa? Karena ini exponential growth, jadi tidak bisa diremehkan sama sekali. Dan kalau dihitung-hitung ya, itu bisa membahayakan ratusan ribu atau bahkan sampai nauzubillah sampai 1 juta jiwa gitu. Kalau kita hitung dengan benar. Kenapa? Karena rumah sakit di Indonesia itu tidak cukup, ICU itu tidak cukup untuk menangani. Nah, kenapa tidak cukup? Karena mendadak seperti itu. Maka kami menghimbau bangsa Indonesia untuk menahan ini. Gimana caranya menahan? Kita menahan penyebaran penularannya. Gimana menahan penyebaran penularannya? Jangan ngumpul rame-rame. Jangan batalkan acara-acara yang massal. Jadi kami juga mengapresiasi seruan-seruan itu sebenarnya sudah membatalkan Munas NU. Ya, dan kami sangat mengapresiasi. Betul, beberapa event nasional juga dibatalkan. Saya akan ke Bung Ainun juga dan juga nanti ke Bung Alif. WHO kan dalam rangka pandemi global ini minta seluruh negara segera mengaktifkan dan meningkatkan mekanisme tanggap darurat. Tadi sudah ada sedikit singgung Bung Ainun, berkomunikasi dengan masyarakat tentang segala resiko dan menjelaskan bagaimana masyarakat dapat melindungi diri, menemukan, mengisolasi, menguji dan merawat setiap kasus COVID-19 dan melacak setiap kontak. Melacak setiap kontak ini adalah pekerjaan yang luar biasa beratnya. Sekaligus juga tidak mudah, rumit, tapi juga bisa menimbulkan keparnoan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa karena jangan-jangan tadi saya dengan pasien klaster 1 saya pernah kenalan, pernah bertemu dan itu menciptakan satu ketakutan yang luar biasa.
menurut Anda, tadi Anda katakan jangan terlalu paranoid, tetapi juga tidak bisa santai. Bagaimana supaya tracking ini bisa dengan tepat dilakukan tanpa menimbulkan kepanikan yang luar biasa? Nomor satu dari pemerintah harus menyegerakan tes secara massal. Jadi kita harus mencontoh Singapura dan juga terutama Korea Selatan ya, tes massal. Segerakan bikin itu lebih cepat. Sekarang saya dengar Litbangkes menjadi bottleneck ya. Jadi kalau bisa itu didesentralisasi secepatnya. Dan kalau tidak salah beberapa kepala daerah juga sudah meminta untuk diberikan izin wewenang untuk melakukan tes. Jadi ini penting. Kalau sudah bisa tes secara masif, baru kita bersama-sama yuk yang merasa pernah kontak dengan penderita silahkan maju. Ini seperti dicontohkan oleh Malaysia dan Singapura, kejadian jamaah tabligh berkumpul 10.000 orang minggu lalu di Malaysia. Ada satu orang kemudian dites positif, orang Brunei. Lalu kemudian dia menjadi pasien nomor 131 di Malaysia. Sementara 95 warga Singapura ikut hadir dan 696 WNI juga ikut hadir. Pemerintah Singapura sekarang sudah mengumumkan 2 orang tes positif dari 95 itu. Dan masjid ditutup. Jadi baru tadi sore diumumkan masjid ditutup di Singapura selama 5 hari untuk dibersihkan. Ya. Ini sebegitu seriusnya. Dan besok hari Jumat. Jadi tidak ada sholat Jumat, tidak ada sholat berjamaah 5 hari ini di masjid. Karena harus dibersihkan, didisinfektan. Ini sedemikian seriusnya. Jadi itu sebuah tanda tanya juga. Siapkah pemerintah Indonesia melakukan hal yang sama untuk 696 WNI yang juga di acara itu? Ya. Nah, tapi mungkin sulit kalau tidak bisa melakukan tes secara desentralisasi, secara masif. Jadi itu dari pemerintah. Tapi dari kita, yuk kita hati-hati. Jangan ikut acara yang rame-rame seperti itu. Batalkan acara yang tidak esensial. Sebisa mungkin berada di rumah, berdiam di rumah. Jadi kita sebutnya slow down.